Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Pristiani, mahasiswi STK IPA Ramania dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 1886117. Di sini saya akan menampilkan sebuah video micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Triningsi, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pastinya sehat. Allahu Akbar. Nah, coba lihat hari ini siapa ya yang gak masuk. Coba lihat di kanan sama di kiri anak-anak. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya, lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Baik, pembelajaran hari ini tentang menyimak cerpen. Nah, sebelumnya nanti Ibu akan menampilkan sebuah video cerpen atau cerita pendek. Tapi sebelum Ibu tampilkan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cerpen dan ciri-ciri cerpen. Nah, seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi. Apa sih fiksi? Fiksi itu cerita seperti khayalan yang kita buat sesuai khayalan kita, lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh. Cerpen juga disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Jadi cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif mudah dan pendek. Oleh karena itu, banyak orang yang suka dengan cerita yang singkat dan tidak rumit seperti pada cerpen. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Cerpen bersifat fiktif. Apa fiktif tadi? Bersifat khayalan atau tidak nyata ya. Nah, yang kedua, cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Nah, berarti cepat ya baca cerpen tuh, cuma sekali duduk aja udah selesai nih. Nah, yang ketiga, ciri-ciri cerpen adalah cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Jadi cerpen tuh nggak panjang ya, kan cerpen itu cerita pendek. Lalu yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu cerita saja. Nah, yang ketujuh, kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Jadi itu karakternya nggak banyak ya anak-anak. Di cerpen itu karakternya tidak banyak atau tokohnya tidak banyak. Nah, yang terakhir, ciri-ciri cerpen, di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Baik, selanjutnya Ibu akan tampilkan video cerpen. Silakan disimak ya. Nanti setelah itu akan ada tanya jawab. Oke.
Di suatu pohon yang besar, hiduplah satu keluarga semut. Mereka hidup dengan rukun dan damai. Sampai tibalah waktu musim hujan yang membuat keluarga semut gelisah, karena dengan datangnya musim hujan bisa membuat rumah atau sarang yang mereka tempati hancur. Pada hari pertama dan kedua musim hujan, sarang mereka terlihat masih aman. Begitupun dengan hari ketiga, sarang mereka juga terlihat masih aman. Tapi tak disangka, pada hari keempat hujan semakin deras, angin pun semakin kencang. Ternyata angin menerpa sarang mereka sampai terjatuh ke bawah pohon. Semut-semut pun merasa panik. Mereka mencoba berlarian naik ke atas pohon untuk berlindung. Dan akhirnya dengan penuh perjuangan semut-semut pun selamat. Sungguh beruntung keluarga semut, karena dengan sikap saling tolong-menolong satu sama lain dapat menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Kesimpulan yang kita ambil dari cerita ini adalah bahwa dari cerita ini kita dapat belajar bahwa sikap saling tolong-menolong sangatlah penting, karena dengan adanya sikap ini kita dapat membantu antar sesama. Tamat, sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah simak cerpen yang tadi Ibu berikan dari video yang tadi Ibu tampilkan. Nah, sekarang Ibu akan melakukan tanya jawab dengan kalian ya. Nah, tadi tuh apa sih cerpen? Singkatan dari apa tuh cerpen? Ada yang bisa jawab? Ya betul, cerpen singkatan dari cerita pendek. Lalu ada berapa ya ciri-ciri cerpen? Ya, ciri-ciri cerpen ada 9. Nah, lanjut, Ibu akan bertanya tentang cerpen yang tadi Ibu tampilkan videonya. Nah, apa ya judul dari video cerpen yang tadi Ibu tampilkan? Videonya adalah berjudul apa ya? Ya, berjudul Keluarga Semut yang Beruntung. Nah, tadi kan di akhirnya itu, di akhir video kan ada kesimpulan atau pesan moral. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang tahu pesan moral atau kesimpulan dari video tersebut? Ya, kesimpulan atau pesan moral di video yang tadi Ibu tampilkan adalah apa? Ya betul, dari video itu kita belajar bahwa sikap saling tolong-menolong sangatlah penting. Karena dengan adanya sikap itu, kita dapat membantu antar sesama. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, tapi sebelum itu Ibu akan mengevaluasi dari pembelajaran yang awal sampai tadi akhir. Nah, Ibu ulang lagi, apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah cerita fiksi hayalan yang dibuat oleh pengarang. Nah, cerpen mempunyai 9 ciri-ciri. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, untuk tugasnya kalian bisa membuat cerpen di rumah dan kita bahas atau dikumpulkan pekan depan. Oke. Nah, sebelum kita pulang, jangan lupa berdoa. Kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Sampai jumpa pekan depan.